有是琉璃光如来本愿经 Sutra Pahala Ikrar Utama Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan, tertulis dalam kitab suci. Berlindunglah pada guru utama Sakyamuni Buddha, berlindunglah pada guru utama Sakyamuni Buddha, berlindunglah pada guru utama Sakyamuni Buddha. Dharma dengan nuansa mulai mendalam tiada tara, kesempatan langka berjuta-juta kalpa. Kini aku melihat, mendengarkan, dan mendapat pegangan. Semoga mengerti makna hakikat Tathagata. Berlindunglah pada perjamuan baik saja Guru Buddha Bodhisattva. Sutra Pahala Ikrar Utama Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan. Demikianlah yang kudengar sewaktu Sri Bhagawan bepergian ke berbagai negeri. Tiba di kota Vaisali, menetap di bawah pohon musik berkumandang bersama para mahabiksu. Berjumlah 8.000 orang, Bodhisattva Mahasatwa 36.000, serta raja dan para menterinya, Brahmana umat terpelajar, Dewa Naga 8 bagian, manusia maupun bukan manusia. Masa yang tak terhingga banyaknya mengelilingi dengan hormat. Kemudian Sang Buddha membabarkan Dharma. Pada waktu itu Pangeran Dharma Manjusri menerima kekuatan spiritual Buddha berdiri dari tempat duduknya. Satu bahunya terbuka, berlutut dengan kaki kanannya, menghadap Sri Bhagawan sambil bersujud dan merangkupkan kedua telapak tangannya. Dan berkata, Sri Bhagawan yang mulia, dengan tulus mohon babarkan berbagai macam nama para Buddha, serta pahala dan maha ikrar yang luar biasa agar semua yang mendengar karmanya hilang, diberi manfaat dan kegembiraan kepada semua makhluk hidup pada zaman perputaran Dharma. Pada saat itu Sri Bhagawan memuji Kumara Manjusri dan berkata, Bagus, bagus Manjusri, demi maha ulas asihmu, memohon aku untuk membabarkan nama para Buddha dan ikrar pahalanya, untuk mencabut karma yang melilit para makhluk hidup, memberi manfaat damai dan kegembiraan kepada para makhluk hidup di zaman perputaran Dharma. Dengarkanlah baik-baik, renungkanlah secara mendalam, akan kuberitahukan kepada kalian. Manjusri berkata, dengan setulus hati kami akan mendengarkan dengan penuh kegembiraan. Buddha memberitahukan kepada Manjusri, ke arah timur melewati tanah Buddha 10 kali. Jumlah butir-butir pasir sungai Gangga, ada sebuah negeri bernama Lazuardi. Buddha bernama Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan telah mencapai penerangan, menjalankan kesempurnaan meninggal dunia dengan baik, mengerti alam dunia, guru yang maha agung, pahlawan, guru dewa dan manusia, Buddha Bhagawan Manjusri. Sewaktu Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan menempuh jalan Bodhisattva, membuat 12 maha ikrar, supaya semua makhluk hidup memperoleh apa yang mereka inginkan. Maha ikrar pertama, semoga di masa yang akan datang, sewaktu aku mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, cahaya diriku memancarkan sinar yang gemilang, menerangi alam dunia yang tak terhingga banyaknya dan tak terhingga batasnya, dengan 32 tubuh manusia unggul dan sempurna, 80 bentuk tubuh yang baik, membuat diriku menjadi anggun, agar semua makhluk hidup seperti aku. Maha ikrar kedua, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, tubuhku bagaikan Lazuardi, jernih dari luar maupun dalam, bersih tanpa noda, sinar terang meluas, pahala berlimpah-limpah, tubuh baik dan hidup tenang, jaringan cahaya yang anggun melebihi matahari dan bulan. Makhluk hidup di alam gelap semuanya bisa bangkit kesadarannya sesuai kemampuannya menjalankan berbagai macam usaha. Maha ikrar ketiga, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi dengan kebijaksanaan yang tak terbatas agar semua makhluk hidup mendapatkan segala yang diperlukan. Jangan sampai makhluk hidup ada kekurangan. Maha ikrar keempat, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, jika para makhluk hidup menempuh jalan yang sesat, semuanya akan terbimbing berdiam tenang dalam jalur kearifan. Jika yang menjadi pengikut Sravaka akan dibimbing ke arah Mahayana. Maha ikrar kelima, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, bila ada makhluk hidup yang tak terbatas mempelajari dan menjalani ajaranku, semuanya akan mempertahankan sila 3, sila tubuh, mulut dan pikiran. Bila ada yang memfitnah dan melanggar,
setelah mendengar namaku akan kembali menjadi bersih, tidak terjerumus dalam kesengsaraan. Maha Ikrar ke-6, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, jika para makhluk hidup tubuhnya tidak sempurna, cacat inderanya, jelek dan bodoh, buta tuli dan bisu, lumpuh dan bungkuk, lepra dan gila, berbagai macam penderitaan penyakit, setelah mendengar namaku semuanya akan menjadi baik, serasi dan cerdas. Inderanya sempurna, tiada penderitaan berbagai macam penyakit. Maha Ikrar ke-7, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, jika para makhluk hidup terdesak oleh berbagai macam penyakit, tidak tertolong dan tidak mempunyai tempat berlindung, tidak mempunyai perawatan dan tidak mempunyai obat, tidak mempunyai famili dan tidak mempunyai rumah, miskin dan sangat menderita. Setelah mendengar namaku begitu sampai di telinganya, semua penyakit akan hilang, pikiran menjadi tenang dan gembira, memiliki keluarga yang bahagia, kebutuhan terpenuhi, hingga mencapai penerangan yang sempurna. Maha Ikrar ke-8, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, jika ada perempuan yang menderita oleh ratusan penderitaan yang diderita oleh kaum perempuan, sangat bosan dan jengkel ingin melepaskan tubuh perempuan, setelah mendengar namaku segalanya akan berubah dari perempuan menjadi laki-laki, memiliki rupa pahlawan, sehingga mencapai penerangan yang sempurna. Maha Ikrar ke-9, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, agar semua makhluk hidup terlepas dari jaringan iblis, terlepas dari segala lilitan yang menyesatkan, jika terjatuh ke dalam berbagai macam pandangan jahat yang sangat mendalam, akan ditarik dan dituntun ke arah pandangan yang benar. Secara perlahan-lahan belajar menjalani tugas bodhisatwa hingga mencapai Maha Bodhi. Maha Ikrar ke-10, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, jika para makhluk hidup disebabkan oleh undang-undang negara dirantai dan dicambuk, dikurung dalam penjara atau dijatuhi hukuman mati, dan tak terhingga malapetaka yang memalukan, kesedihan dan kerisauan yang menekan tubuh dan pikiran menderita, jika mendengar namaku dengan kekuatan spiritual dan pahalaku, semuanya akan terlepas dari penderitaan dan kesedihan. Maha Ikrar ke-11, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, jika para makhluk hidup dirisaukan oleh kelaparan dan kehausan demi mencari makan, berbuat karma jahat, jika mendengar namaku akan berubah pikiran dan mendapat pegangan. Aku akan memberinya makanan dan minuman yang enak terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhannya, lalu memberinya cita rasa dharma, akhirnya tumbuh rasa tenang dan gembira. Maha Ikrar ke-12, semoga di masa yang akan datang sewaktu aku mencapai kearifan tertinggi, jika para makhluk hidup miskin, tiada baju, siang dan malam tersiksa oleh nyamuk, lalat, dingin dan panas, jika mendengar namaku akan memusatkan pikiran dan mendapat pegangan sesuai dengan keinginannya, akan mendapatkan berbagai macam baju yang bagus, juga mendapatkan segala macam pusaka yang mewah, karangan bunga dan serbuk dupa yang harum, alunan musik dan keterampilan sesuai dengan keinginan mereka, membuat mereka puas. Manjusri, demikianlah Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan, sewaktu menempuh jalan pencapaian kesempurnaan bodhisatwa, mengucapkan 12 Maha Ikrar yang maha mulia. Lagi pula Manjusri Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan, sewaktu menjalani jalan bodhisatwa, mengucapkan Maha Ikrarnya dan pahala tanah budanya yang agung. Jika aku dalam satu kalpa atau satu kalpa lebih untuk mengucapkannya, juga tidak akan selesai mengucapkannya. Namun tanah Buddha selalu bersih dan tenang, tiada perempuan, juga tiada kejahatan, tiada suara kesengsaraan. Tanah terbuat dari Lazuardi, tali emas sebagai perbatasan, tembok gerbang istana dan paviliun, pintu jendela dan tirai terbuat dari 7 pusaka, juga menyerupai tanah Sukawati di sebelah barat, Pahala dan Anggun. Tiada perbedaan. Di dalam negeri ini ada 2 bodhisatwa mahasatwa. Yang satu bernama Surya Prabhasana, yang lain bernama Chandra Prabhasana. Mereka adalah pemimpin dari para bodhisatwa yang tak terhingga banyaknya membantu di daerah Buddha. Juga bisa membabarkan ajaran Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan, pusaka dharma yang benar. Oleh sebab itu Manjusri, jika mempunyai kepercayaan diri, para putra-putri umat Buddhis seharusnya berkeyakinan untuk bisa hidup di dunia Buddha ini. Kemudian Sri Bhagawan kembali memberitahukan kepada Kumara Manjusri, bila ada makhluk hidup tidak bisa membedakan baik dan jahat, hanya mengetahui keserakahan dan kikir, tidak mengerti berbuat amal dan buah pahala dari beramal,
Bodoh, tidak bijaksana, tidak memiliki akar keyakinan, mengumpulkan banyak harta pusaka, menjaga dan melindunginya. Kalau melihat pengemis datang, hatinya tidak senang. Jika terpaksa harus memberinya, bagaikan memotong daging tubuhnya, penyesalan sangat mendalam. Selain itu, ada makhluk hidup yang sangat kikir dan serakah, mengumpulkan harta kekayaan hanya untuk dirinya sendiri, enggan menggunakannya, apalagi memberinya kepada orang tua, istri dan anak, pembantu, dan pengemis. Makhluk hidup yang demikian pada akhir kehidupan akan terlahir sebagai setan kelaparan atau hewan. Apabila orang ini di masa hidupnya pernah mendengar sepintas nama Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan, kini dalam alam kesengsaraan jika sepintas teringat nama Tathagata, sewaktu teringat kembali maka dia akan hilang dari tempat itu, kembali terlahir sebagai manusia, memperoleh ingatan masa lalu, takut sengsara di alam neraka, tidak ingin menikmati lagi kesenangan duniawi, lalu senang memberi dan beramal, memuji orang yang beramal. Segala yang dimilikinya diberikan tanpa penyesalan, bahkan kepala, mata, tangan, kaki, darah, daging, potongan tubuh mau memberikan kepada orang yang memintanya, apalagi harta benda. Kemudian manjusri jika para makhluk hidup, walaupun telah belajar ajaran di tempat Tathagata lalu melanggar sila, walaupun tidak melanggar sila, tetapi melanggar tata tertib. Ada yang tidak melanggar sila dan tata tertib, tetapi menganut pandangan yang tidak benar. Ada yang walaupun tidak menganut pandangan yang tidak benar, tetapi meninggalkan kegiatan belajar ajaran yang diajarkan oleh Buddha. Arti sutra yang mendalam tidak bisa memahami. Ada yang banyak belajar tetapi sombong. Oleh karena hatinya tertutup oleh keangkuhan diri, selalu berpendapat dirinya benar, orang lain salah, menghina dan memandang ringan dharma murni. Berteman dengan iblis, orang bodoh yang demikian, dirinya sendiri yang berpandangan menyimpang, menyebabkan makhluk hidup yang tak terhingga banyaknya terjerumus ke dalam jurang bahaya. Para makhluk hidup yang demikian akan jatuh ke alam neraka. Hewan setan bergilir selamanya. Jika bisa mendengar nama Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan, lalu meninggalkan jalan yang sesat, belajar ajaran yang baik, tidak terjerumus ke alam neraka. Jika ada yang tidak bisa meninggalkan jalan yang sesat, belajar ajaran yang baik dan terjerumus ke alam neraka. Dengan kekuatan ikrar Tathagata yang menakjubkan membuatnya sementara untuk mengingat nama Buddha, sesudah berakhir kehidupannya kembali terlahir sebagai manusia, berlatih secara seksama memperoleh pandangan yang benar, menguasai keinginan dan kesenangan, bisa meninggalkan rumah, meninggalkan duniawi, berlindung pada ajaran Tathagata, berpegangan pada yang diajarkan, tiada pelanggaran dan fitnah, berpandangan yang benar dan banyak belajar, mengerti makna yang mendalam, menjauhi kesombongan, tidak menghina ajaran murni, tidak berteman dengan iblis, perlahan-lahan berlatih menjalani ajaran bodhisattva hingga mencapai kesempurnaan. Kemudian manjusri jika para makhluk hidup, kikir dan rakus, iri dan cemburu, memuji diri sendiri dan menjelekkan orang lain, akan terjerumus ke dalam 3 alam sengsara beribu-ribu tahun lamanya, mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Selesai mengalami penderitaan sampai berakhirnya kehidupan, barulah terlahir di alam dunia sebagai sapi, kuda, unta, keledai, dan dicambuk, tersiksa oleh kelaparan dan kehausan, lagi pula harus memikul beban yang berat, menempuh perjalanan yang jauh, atau terlahir sebagai manusia kedudukannya sangat rendah menjadi budak orang, diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan, tiada kebebasan. Jika orang yang demikian pernah mendengar nama Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan, oleh karena penyebab yang baik ini membuatnya teringat kembali sepenuh hati berlindung kepadanya melalui kekuatan spiritual Buddha, penderitaan umat bisa bebas. Semua akar dasarnya cerdas, bijaksana dan banyak belajar, berteguh hati mencari ilmu, selalu bertemu dengan teman yang baik. Putus hubungan selamanya dengan iblis, melenyapkan selubung kegelapan, mengeringkan sungai, kerisauan, terlepas dari segala kerisauan lahir, tua, sakit, mati, kesedihan dan penderitaan. Kemudian manjusri jika para makhluk hidup suka bertentangan dan enggan bersatu, saling menuntut, membenci melalui perbuatan, perkataan dan pikiran, menciptakan dan memperpanjang bermacam-macam karma buruk, saling membalas, tidak mau mengampuni, saling mencelakai, mengundang jin gunung, pohon, atau kuburan, membunuh makhluk hidup, mengambil darah dagingnya, guna dipersembahkan kepada yaksa iblis, menulis nama orang yang dimusuhi, membuat bentuk rupanya, menggunakan ilmu hitam memantrainya, menggunakan ilmu hitam dukun, serangga beracun, memantrai untuk memanggil arwah setan supaya membunuhnya serta merusak tubuhnya. Para makhluk hidup jika mendengar nama Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan, maka segala perbuatan jahat tidak bisa mencelakainya. Semuanya berputar, menjadi hati yang welas asih, bermanfaat, tenang dan gembira, tidak mempunyai maksud merusak, serta hati yang membenci, masing-masing ramah dan senang dengan apa yang didapatinya.
Timbul rasa cinta kasih, tidak saling menyerang, tetapi saling menguntungkan. Kemudian Manjusri, jika ada 4 kelompok biksu, biksuni, upasaka, upasika, serta umat laki-laki dan umat perempuan yang berkepercayaan murni yang bisa berpegangan pada atas sila selama 1 tahun atau 3 bulan, berpegangan pada yang dipelajarinya. Melalui akar kebajikan ini mengharapkan terlahir di alam Sukawati sebelah barat tempat Buddha Amitabha untuk mendengar dan mempelajari ajaran murni bagi mereka yang belum mantap. Jika mendengar nama Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan waktu menjelang akhir hidupnya, ada 8 Mahabodhisatwa, namanya adalah Manjusri Bodhisattva. Awalnya kita suara Bodhisattva, Mahastama Prapta Bodhisattva, Aksaya Mati Bodhisattva, Ratna Candana Kusuma Bodhisattva, Vaisyaja Raja Bodhisattva, Vaisyajotama Bodhisattva, Maitreya Bodhisattva. Kedelapan Bodhisattva ini akan turun dari langit, memberi petunjuk jalan mencapai tanah suci. Di dalam beraneka warna bunga teratai, meninggal secara wajar, atau ada yang langsung lahir di surga. Walaupun lahir di surga, tetapi akar kebajikannya belum habis, tidak akan terlahir di alam sengsara. Masa kehidupan di surga berakhir, kembali lagi lahir di alam dunia. Sebagai raja pemutar, memerintah 4 benua, berwibawa dan leluasa, membimbing jalan yang baik. Kepada tak terhingga jumlah ratusan ribu makhluk hidup, ada yang terakhir di dalam dasa kusala Brahmana, orang terpelajar, rumah besar, banyak harta pusaka, lumbung dan gudang berlimpah-limpah, berpenampilan bagus. Banyak famili pandai dan bijaksana, gagah dan berani, seperti pendekar berkekuatan besar. Kalau terlahir sebagai perempuan setelah mendengar nama Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan, berpegangan sepenuh hati, kehidupan selanjutnya tidak akan terlahir lagi sebagai perempuan. Kemudian Manjusri, sewaktu Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan, mencapai penerangan dengan kekuatan ikrarnya, memandang para makhluk hidup, bertemu dengan para penderita penyakit kurus, kering, sakit kuning, demam, dan berbagai macam penyakit, atau yang diserang oleh ilmu hitam, dukun, serangga beracun, atau yang berumur pendek, atau yang mati kecelakaan, ingin menghilangkan penderitaan penyakit mereka, memenuhi keinginan mereka. Pada waktu itu Sri Bhagawan memasuki samadhi yang namanya menghapus segala penderitaan makhluk hidup. Sesudah memasuki samadhi, di antara alisnya memancarkan cahaya yang maha terang. Cahaya tersebut berkumandang suatu mahadarani. Kemudian sesudah cahaya tersebut berkumandang mantra ini, bumi menggoncang memancarkan cahaya yang sangat terang. Semua makhluk hidup penderitaan penyakitnya telah hilang, menikmati ketenangan dan kegembiraan. Manjusri, kalau ada laki-laki maupun perempuan yang menderita penyakit, seharusnya sepenuh hati membantu penderita tersebut, membersihkan tubuh dan mulutnya, atau makan atau berobat atau air yang tidak berserangga. Baca mantra 108 kali lalu berikan kepadanya untuk diminum. Semua penderitaan penyakit akan hilang. Kalau ada permintaan, lafalkan mantra ini sepenuh hati, maka akan terpenuhi, tidak berpenyakit dan panjang umur. Pada akhir hidupnya akan lahir di negeri seberang tanpa kemunduran hingga mencapai penerangan. Oleh sebab itu Manjusri, kalau ada laki-laki atau perempuan terhadap Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan, dengan sepenuh hati menghormati dan menyembah, sering melafalkan mantra ini, jangan sampai hilang dan lupa. Kemudian Manjusri, jika ada laki-laki atau perempuan yang berkeyakinan murni bisa mendengar nama Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua nama panggilan Budanya, setelah mendengar lalu melafalkannya pada waktu subuh, mencermatinya, mandi dan cuci mulut, membersihkan diri dengan berbagai macam bunga yang harum, membakar dupa dan minyak wangi, aneka musik menyembah dan memuja gambar Buddha. Kemudian sutra ini disalin sendiri atau suruh orang saling berpegangan sepenuh hati. Mendengar dan mencermati maknanya. Terhadap biksu harus berlatih memberi persembahan, segala biaya hidup disumbangkan, jangan sampai ada kekurangan. Dengan demikian akan dilindungi oleh para Buddha. Segala permintaan akan terpenuhi hingga mencapai penerangan. Kemudian Kumara Manjusri berkata kepada Buddha, Sri Bhagawan, saya berjanji pada waktu perputaran Dharma akan menggunakan bermacam-macam cara agar para umat laki-laki maupun perempuan yang berkeyakinan murni bisa mendengar nama Sri Bhagawan Tathagata Cahaya Lazuardi, guru pengobatan. Bahkan dalam keadaan tidur juga terdengar nama Buddha dalam telinganya. Sri Bhagawan jika mendapat dan melafalkan mantra ini atau mengajarkan dan membabarkannya kepada orang lain, disalin sendiri atau suruh orang lain salin, menghormati dengan berbagai macam bunga yang harum, minyak wangi, serbuk wangi, dupa wangi, karangan bunga, kalung, permata, panji, dan musik untuk dipersembahkan menggunakan sutra 5 warna, bikin kantongan supaya meriah, menyapu dan membersihkan tempatnya, menyediakan altar yang tinggi untuk meletakkan sutra ini. Pada saat ini Mahacatur Dewa Raja bersama pengikutnya serta ratusan ribu dewa yang tak terhingga banyaknya semuanya mengunjungi tempat tersebut.
memuja dan melindunginya. Sri Bagawan, jika sutra pusaka ini tersebar ke suatu tempat, ada yang memanjatkannya oleh karena ikrar pahala dari Sri Bagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan serta mendengar namanya, maka di tempat itu tidak akan ada kematian karena kecelakaan. Juga tidak akan ada iblis dan setan yang mencuri tenaga inti manusia. Setelah mengalami penderitaan yang demikian, akan mendapatkan kembali ketenangan dan kegembiraan tubuh dan pikiran. Buddha memberitahukan kepada Manjusri, demikianlah, seperti yang Anda katakan Manjusri. Kalau ada umat laki-laki dan umat perempuan yang berkeyakinan murni ingin menyembah Sri Bagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan, terlebih dahulu harus membuat patung atau gambar Buddha tersebut, menyediakan altar yang bersih untuk ditempatkan, menabur berbagai macam bunga, membakar berbagai macam dupa, memasang berbagai macam panji untuk mengagungkan tempat tersebut. 7 hari 7 malam menjalankan atas sila, makan makanan yang bersih, mandi dengan air yang bersih dan harum, memakai baju yang bersih, menjaga kesucian tubuh dan pikiran, tidak timbul pikiran marah dan mencelakai segala makhluk hidup, memberi manfaat tenang dan gembira, ulas asih sukacita dan keseimbangan, hati yang sama rata, memuja dengan alat musik dan nyanyian, mengelilingi patung Buddha dari sisi kanan, kemudian merenungkan pahala ikrar Tathagata tersebut, melafalkan sutra ini meresapi maknanya, mengajari dan membabarkannya. Semua permintaan yang diinginkan akan segera terkabul. Minta panjang umur akan memperoleh panjang umur, minta kekayaan akan mendapat kekayaan, minta jabatan akan mendapat jabatan, minta anak laki-laki atau anak perempuan akan mendapat anak laki-laki atau perempuan. Jika ada orang tiba-tiba bermimpi buruk melihat berbagai macam rupa jahat atau kelompok burung yang aneh datang, memasuki dan tinggal dalam rumah, ratusan kejanggalan timbul. Jika orang ini melakukan upacara puja, menghormati dan memuja Sri Bagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan, mimpi buruk dan wajah jahat, segala petanda buruk akan hilang dan tidak bisa mengganggu. Atau bila ada bahaya air, api, pisau, racun, jurang, gajah liar, singa, harimau, serigala, beruang coklat, ular beracun, kalajengking, kelabang, ulat berbisa, nyamuk, dan lalat yang mengganggu. Kalau bisa dengan sepenuh hati merenungkan Sang Buddha, menghormati dan menyembah segala yang menyeramkan, akan bebas. Jika diserbu oleh negara lain kerusuhan, oleh pencuri dan perampok, dengan hormat merenungkan Sang Tathagata, akan terbebas dari gangguan tersebut. Kemudian Manjusri, jika ada umat laki-laki dan perempuan yang berkeyakinan murni sampai akhir kehidupannya tidak pernah memuja dewa, hanya sepenuh hati berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, menerima dan menjalani sila seperti Pancasila, Dasa Sila, Bodhisattva 400 sila, Biksu 250 sila, Bikuni 500 sila. Dalam melaksanakannya mungkin ada yang melanggar, takut jatuh ke alam sengsara. Jika bisa memusatkan pikiran merenungkan nama Sang Buddha dengan hormat memujanya, pasti tidak akan terlahir di 3 alam sengsara. Jika ada perempuan pada waktu akan melahirkan menderita kesakitan yang luar biasa, jika bisa dengan sepenuh hati mengucapkan dan memuja nama, menghormati dan menyembah Sang Tathagata, semua kesakitan akan hilang. Anak yang dilahirkan tubuhnya sempurna, wajahnya baik, yang melihatnya akan senang, cerdas dan pandai, tenang dan jarang sakit. Tidak ada makhluk halus yang merebut kekuatan intinya. Pada waktu itu Sri Bagawan memberitahukan kepada Ananda, seperti apa yang telah aku puji, semua pahala Sang Sri Bagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan ini merupakan pahala yang paling mendalam dari para Buddha. Sulit untuk dipahami. Apakah engkau percaya? Ananda menjawab, Sri Bagawan, aku terhadap sutra yang diucapkan oleh Tathagata tidak mempunyai keraguan. Apa sebabnya? Semua Tathagata, karma dari tubuh, ucapan dan pikiran, semuanya adalah bersih. Sri Bagawan, cakra matahari dan bulan ini bisa jatuh, gunung Semeru yang sangat tinggi bisa goncang, ucapan para Buddha tidak bisa berubah. Sri Bagawan, para makhluk hidup mempunyai akar kepercayaan yang tidak sempurna. Mendengar pahala yang paling mendalam dari para Buddha, mereka akan berpikir, apa sebabnya hanya merenungkan satu nama Buddha, Sri Bagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan? Apa sebabnya hanya merenungkan satu nama Buddha, Sri Bagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan, maka akan mendapatkan pahala yang demikian mulia? Dari sini mereka tidak akan percaya, sebaliknya memfitnah. Lama-kelamaan kehilangan kebahagiaan dan kegembiraan, jatuh ke alam sengsara, reinkarnasi yang tanpa akhir. Buddha memberitahukan kepada Ananda, jika para makhluk hidup mendengar nama Sri Bagawan Tathagata Cahaya Lazuardi Guru Pengobatan dengan sepenuh hati, menerima dan mempertahankannya tidak ragu-ragu, maka jatuh di alam sengsara tidak akan terjadi. Ananda, ini merupakan pahala yang paling mendalam dari para Buddha. Sulit dipercayai dan dipahami, kini engkau bisa menerimanya. Ketahuilah, semua ini merupakan kekuatan yang menakjubkan dari Tathagata. Ananda, para Sravaka, Paceka Buddha, serta para bodhisattva yang belum mencapai tahap bumi tidak mempunyai keyakinan untuk memahaminya, kecuali bodhisattva dengan satu kelahiran. Ananda, tubuh manusia sulit didapat,
terhadap Tri Ratna yang mempercayainya dan menghormatinya juga sulit didapat. Mendengar nama Sri Bhagawan Tathagata Cahyalajuardi, guru pengobatan, lebih sulit lagi. Ananda, Sri Bhagawan Tathagata Cahyalajuardi, guru pengobatan, menjalankan bodhisattva yang tak terbatas, kebijaksanaan yang tak terbatas, maha ikrar yang tak terbatas. Jika aku selama 1 kalpa atau 1 kalpa lebih mengucapkannya, musibah akan segera berakhir. Tetapi ikrar dan kebijaksanaan dari Buddha tidak pernah akan berakhir. Pada saat itu diantaranya ada satu bodhisattva mahasattva bernama Apawarga, berdiri dari tempat duduknya. Bahu kanannya terbuka, berlutut dengan kaki kanannya, sambil bersujud dan merangkupkan kedua telapak tangannya. Berkata kepada Buddha, Sri Bhagawan, pada zaman perputaran Dharma terdapat para makhluk hidup, menderita berbagai macam penyakit yang berkepanjangan dan tubuhnya kurus kering, tidak bisa makan dan minum, bibir dan tenggorokan kering, melihat segala penjuru adalah gelap. Kematian telah nampak di depan, orang tua dan famili, teman dan kenalan menangis dan mengelilinginya, tetapi tubuhnya berbaring di tempat semula. Melihat utusan Yama merenggut arwahnya ke hadapan Raja Yama, tetapi para makhluk hidup mempunyai dewa pencatat lengkap kehidupannya, apa yang dilakukannya, yang dosa dan yang baik semuanya tercatat dalam buku. Berdasarkan itu diserahkan kepada Raja Yama, kemudian Raja tersebut menanyakan orang tersebut tentang perbuatannya, sesuai dengan perbuatan dosa dan perbuatan yang baik. Lalu memutuskannya, jika famili dan kenalan dari orang yang sakit tersebut bisa menyandarkan orang tersebut kepada Sri Bhagawan Tathagata Cahyalajuardi, guru pengobatan, mengundang para biksu melafalkan sutra ini, menyalakan lampu 7 lapis, menggantungkan panji 5 warna, penyambung umur, maka kemungkinan kesadaran orang tersebut bisa dikembalikan. Bagikan dalam mimpi, jelas dengan apa yang dilihatnya, atau sesudah melewati 7 hari, atau 21 hari, atau 35 hari, atau 49 hari, kesadarannya baru kembali. Bagikan bangun dari mimpi, mengingat dan mengetahui tentang karma baik dan buruk yang akan diterimanya. Karena melihat dan membuktikannya sendiri tentang pembalasan karma, bahkan nyawa yang sulit didapatnya kembali, maka tidak akan berbuat karma jahat lagi. Oleh sebab itu, umat laki-laki dan perempuan yang berkeyakinan murni, semuanya harus menerima dan memanjatkan nama Sri Bhagawan Tathagata Cahyalajuardi, guru pengobatan, sesuai dengan kemampuan yang menghormati dan menyembah. Pada saat itu, Ananda bertanya kepada Apawarga Bodhisattva, umat laki-laki harus bagaimana menghormati dan menyembah Sri Bhagawan Tathagata Cahyalajuardi, guru pengobatan? Panji memperpanjang umur, bagaimana caranya membuatnya? Apawarga Bodhisattva berkata, orang yang bijaksana, kalau ada orang yang sakit, ingin melepaskan penderitaan penyakit demi orang tersebut, 7 hari 7 malam menjalankan atasila. Vegetarian, harus dengan minuman dan makanan, serta harta yang lainnya sesuai dengan kemampuannya. Persembahkan kepada biksu sehari semalam 6 kali, bersujud dan menyembah Sri Bhagawan Tathagata Cahyalajuardi, guru pengobatan. Melafalkan sutra ini sebanyak 49 kali, menyalakan 49 lampu, membuat 7 patung Tathagata ini. Di depan masing-masing patung, masing-masing letakkan 7 lampu. Ukuran tiap lampu sebesar roda kereta hingga 49 hari. Cahaya menyala terus, membuat 5 warna panji. Panjang 49 depa tangan. Harus melepaskan aneka macam makhluk hidup sebanyak 49 macam. Maka bisa melewati bahaya ini, tidak terbawa oleh para setan jahat. Selain itu, Ananda, jika raja dan para kesatria terjadi derita bencana, umpamanya derita wabah penyakit penduduk, derita negaranya diserbu negara lain, derita pemberontakan, derita perubahan cuaca, derita gerhana matahari dan bulan, derita hujan dan angin puyuh, derita musim kemarau yang berkepanjangan, maka raja dan para kesatria pada waktu itu harus menumbuhkan hati yang welas asih kepada semua makhluk hidup, memberi pengampunan kepada para terhukum, mengikuti cara persembahan seperti yang disebut di atas, mempersembahkannya kepada Sri Bhagawan Tathagata Cahyalajuardi, guru pengobatan. Disebabkan oleh akar yang baik ini dan ikrar pahala sang Tathagata, maka perbatasan negara ini akan menjadi aman dan tentram, angin dan hujan akan turun sesuai dengan musimnya, bercocok tanam bisa panen, semua makhluk hidup tiada penyakit dan senang gembira. Di dalam negaranya tidak ada dewa yaksa yang jahat dan para pengganggu makhluk hidup. Segala rupa jahat akan hilang semuanya. Sang raja dan para kesatria panjang umur dan sehat, leluasa tidak berpenyakit, semuanya menambah rezeki. Ananda, jika sang raja, ratu, selir, putra mahkota, pangeran, menteri, jenderal, dan yang istana ratusan pejabat menderita karena sakit hingga bencana, juga harus membuat panji 5 warna, menyalakan lampu supaya terang, melepaskan berbagai macam makhluk hidup, menabur beraneka warna bunga, membakar beraneka macam dupa wangi. Penyakit akan sembuh, kesulitan mereka akan terlepas. Pada waktu itu Ananda bertanya pada Apawarga Bodhisattva, laki-laki yang baik, bagaimana umur yang sudah tamat bisa diperpanjang? Apawarga Bodhisattva berkata, orang yang bijaksana, apakah engkau tidak pernah mendengar perkataan Tathagata?
ada 9 kematian sebelum waktunya. Sebab itu menganjurkan untuk membuat panji dan lampu guna memperpanjang umur, mengembangkan berbagai macam amal dan kebajikan. Oleh karena berbuat amal, maka sampai akhir hidupnya tidak mengalami penderitaan. Ananda bertanya, apa yang disebut dengan 9 kematian sebelum waktunya? Apa warga Bodhisattva berkata, jika para makhluk hidup walaupun menderita penyakit yang ringan tetapi tidak menemukan obat dan dokter, juga tidak diobati. Walaupun menemukan dokter tetapi obatnya salah, seharusnya tidak mati tetapi telah mati. Lagi pula percaya pada aliran sesat dan dukun yang mendustai tentang bencana dan rezeki. Lalu timbul gelisah dan hati tidak tenang, mengajukan pertanyaan mengenai nasibnya, membunuh bermacam-macam makhluk hidup, mempersembahkan kepadanya, mengundang setan dan siluman, meminta berkah dan perlindungannya, ingin memperpanjang umur tetapi akhirnya tidak terkabul, bodoh, kegelapan hati dan bingung, percaya pada yang sesat sehingga menyebabkan mati sebelum waktunya, masuk ke dalam neraka entah sampai kapan. Inilah kematian sebelum waktunya yang pertama. Kedua, mati sebelumnya karena dihukum oleh undang-undang. Yang ketiga, berburu dan berfoya-foya, berbuat asusila dan minum minuman keras melebihi batas, mati belum waktunya karena hawa kekuatannya diambil oleh makhluk halus. Yang keempat, mati belum waktunya karena terbakar. Yang kelima, mati belum waktunya karena tenggelam dalam air. Yang keenam, mati belum waktunya karena dimangsa oleh binatang buas. Yang ketujuh, mati belum waktunya karena jatuh ke jurang. Yang kedelapan, mati belum waktunya karena keracunan obat, mimpi buruk, disumpah oleh mantra, dicelakai oleh pembangkitan mayat dan setan. Yang kesembilan, dililit oleh kelaparan dan kehausan, tidak mendapat makanan dan minuman, lalu mati sebelum waktunya. Inilah yang disebut oleh Tathagata mengenai mati sebelum waktunya, ada 9 macam. Yang lain masih banyak lagi mati belum waktunya yang tak terbatas banyaknya, sulit diungkapkan. Kemudian Ananda, Raja Yama itu menguasai dan mencatat nama semua makhluk hidup di dunia. Jika para makhluk hidup tidak berbakti dan melanggar 5 dosa, merusak dan menghina Triratna, merusak undang-undang antara raja dan menteri, melanggar sila dan disiplin, Raja Yama akan menghukum sesuai dengan berat ringannya dosa. Oleh sebab itu, kini aku menasihati para makhluk hidup menyalakan lampu dan membuat panji, membebaskan binatang, melatih kebajikan, supaya melewati musibah yang menderita, terhindar dari berbagai jenis kesulitan. Pada waktu itu, di antara para hadirin terdapat 12 jenderal yaksa berkumpul di dalam perjamuan itu. Mereka adalah Jenderal Kumbira, Jenderal Wajra, Jenderal Mihira, Jenderal Andira, Jenderal Anila, Jenderal Sandila, Jenderal Indra, Jenderal Pajra, Jenderal Makura, Jenderal Kinara, Jenderal Catura, Jenderal Wikalara. Ke-12 jenderal yaksa ini masing-masing mempunyai 7.000 yaksa sebagai pengikut. Serempak mereka berkata kepada Sang Buddha, Sri Bhagawan, kini kami memperoleh kekuatan Buddha, bisa mendengarkan nama Sri Bhagawan Tathagata Cahya Lazuar di guru pengobatan, tidak takut lagi pada kengerian alam sengsara. Kami mempunyai pikiran yang sama-sama dengan satu hati, bahkan semaksimalnya, bersandar pada Buddha, Dharma, dan Sangha, bersumpah memikul tanggung jawab segala makhluk hidup supaya mendapatkan keberuntungan, kedamaian, tenang, dan gembira. Bahkan di desa, kota besar, hutan yang kosong jika terdapat sutra ini atau yang berpegangan pada Sri Bhagawan Tathagata Cahya Lazuar di guru pengobatan, dan bagi orang yang mempersembahkannya, kami dan para pengikut kami akan melindungi orang tersebut hingga terlepas dari segala kesulitan. Segala permintaan akan terkabul, atau jika ada yang menderita penyakit ingin terlepas dari penderitaan, harus membaca sutra ini dengan menggunakan tali 5 warna, mengikat dan menulis namanya. Setelah terkabul permintaannya, maka ikatan tersebut boleh dilepaskan. Pada waktu itu Sri Bhagawan memuji para jenderal yaksa. Baik sekali. Jenderal besar jaksa, kalian membalas kemurahan hati Sri Bhagawan Tathagata Cahya Lazuar di guru pengobatan. Harus memenuhi segala manfaat, ketenangan dan kegembiraan semua makhluk hidup. Pada waktu itu, Ananda bertanya pada Sang Buddha, Sri Bhagawan, ajaran ini akan diberi nama apa? Bagaimana kami menjunjunginya? Buddha memberitahukan kepada Ananda. Ajaran ini bernama Sutra Pahala Ikrar Utama Tathagata Cahaya Lazuar di guru pengobatan. Juga disebut mantra suci 12 jenderal yaksa membantu makhluk hidup. Juga disebut mencabut segala karma buruk. Seharusnya diucapkan demikian. Sesudah Sri Bhagawan selesai berkata, para bodhisattva Masatwa dan Sravaka Agung, Raja Menteri Brahmana umat terpelajar Dewa Naga Yaksa Gandharwa, Asura Garuda, Kinara, manusia dan bukan manusia, semua hadirin mendengar kata Buddha. Semuanya puas, percaya dan melaksanakannya.
Mantra Abhiseka Basaja Guru. Namo Pocavati Pisasa Cilu Piliri Polapo Halasya Tanta Cetoya Alohati Sanya Sanputoya Tanceta Om Pisasa Sanma Ceti Soha. Melepaskan simpul musuh, melepaskan simpul musuh, melepaskan musuh dan karma beberapa kali masa hidup, membersihkan hati, mencuci kegelisahan, mengembangkan ketulusan. Kini di depan Buddha memohon melepaskan simpul. Baik saja guru pelepas malapetaka, memperpanjang umur, baik saja guru. Sesuai dengan hati memenuhi permintaan, baik saja guru. Mantra menghilangkan penyakit Om Swito Swito Cincawi Sapohe. 12 jenderal yaksa membantu menyebarkan tali 5 warna, menyimpulkan namanya. Terkabul sesuai dengan permintaan. Musuh dan karma hilang selamanya. Rezeki dan umur selalu sehat dan tenang. Pimpinan guru pengobatan memperpanjang umur, bermurah hati. Sinar matahari menyinari, sinar rembulan mengunjungi. Bodhisattva menurunkan rezeki yang mulia, yaksa mendukung menjaga ketenangan. Perjamuan guru pengobatan, Raja Kobaran Sinar, 12 Maha Ikrar, hebat tak terukur. Membuat kapal penyeberangan di lautan sengsara, mujur dan luas. Semua Buddha memujinya. Perjamuan guru pengobatan, Raja Cahaya Lazuardi, 8 Maha Bodhisattva menurunkan kemujuran. 7 Buddha melindungi altar. Sinar dahsyat matahari dan bulan menghilangkan dosa, tiada malapetaka. Maha Ikrar guru pengobatan, pahala yang tak terhingga meliputi jutaan pasir dunia. Tanah pusaka dihiasi teratai emas. Budaku memebarkan. Rezeki dan umur bertambah. Bersandarlah pada perjamuan guru pengobatan Buddha Bodhisattva Mahasatwa. Nama 8 Bodhisattva yang menjemput penyeberangan ke alam Lazuardi bagian timur. Namo Wansuli Pusa, Namo Kuanshin Pusa, Namo Tashe Ce Pusa, Namo Wujin Yi Pusa, Namo Baotan Hua Pusa, Namo Yao Wang Pusa, Namo Yao Shang Pusa, Namo Mile Pusa. Alam dunia sebelah timur, Tathagata guru pengobatan, pahala dan kebijaksanaan tak terhingga anggun, memancarkan sinar yang cemerlang melebihi matahari dan bulan. Semuanya berhenti, bersih bagaikan Lazuardi dengan alam dunia bagian barat, tiada perbedaan. 12 Maha Ikrar menguntungkan dan menggembirakan makhluk hidup. Asalkan ada permintaan, semuanya sesuai dengan hati, berpegangan dan melafalkan nama, tiada perbedaan dengan aku. Memiliki watak pahlawan dan 80 bentuk yang baik, segala kesengsaraan malapetaka yang tak terhingga. Dengan kekuatan aku, semuanya akan terhindar. Para murid, semoga mencapai Mahabodhi, selama-lamanya menjalankan Bodhisattva, seperti Tathagata Lazuardi guru pengobatan, yang membuat 12 Maha Ikrar, menguntungkan dan menggembirakan segala makhluk hidup. Di alam swaha ini, menahan tubuh dan hati, semuanya bagaikan Lazuardi, berjumpa dengan Buddhaku dan Amitabha yang berikrar pada alam dharma makhluk hidup. Timur dan barat saling melenyapkan, keduanya bertemu saling lupa. Di antara moral dan keadilan saling membuktikan secara wajar. 10 penjuru terima sa seluruh Buddha, seluruh Bodhisattva Mahasatwa. Namo Maha Prasna Paramita.